Nama saya Joshua Agatha Manalu. Sesuai dengan tugas pendidikan kewarganegaraan yang diberikan dosen, saya akan mempresentasikan topik 4 tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Bagian pertama ialah A. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Konstitusi adalah seperangkatan aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi dapat juga dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Fungsi konstitusi ada 3, yaitu 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, mencari suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Jadi, poin yang ketiga itu konstitusi berfungsi ada 4 macam. Selanjutnya, B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setiap negara haruslah mempunyai konstitusi, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berguna untuk mengatur penyelenggara negara menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan yang dicita-citakan rakyat atau warga rakyatnya. Yang C. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurut teori Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bersifat sebagai serigala atau Homo homini lupus, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Kemudian muncul pandangan perang semua melawan semua atau omnium contra omnes. Dalam suasana tersebut menyadarkan kita manusia untuk membuat perjanjian antara sama manusia atau factum unionis. Dan selanjutnya perjanjian sesama manusia atau perjanjian masyarakat tersebut diserahkan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat tersebut atau factum subjectionis. Setelah itu muncul istilah primus inter pares atau raja adalah wakil Tuhan di bumi yang pada akhirnya bertindak sewenang-wenang seperti Raja Prancis Louis yang ke-14 yang menganggap dirinya negara adalah saya, l'état c'est moi. Akibat dari kesewenangan raja tersebut, timbulnya kesadaran rakyat untuk membatasi kekuasaannya dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat dengan membuat suatu konstitusi. Kalau kita cermati, dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 tertuanglah kekuasaan pemerintah negara yang memuat aturan-aturan dasar antara lain pedoman bagi presiden memegang kekuasaan pemerintah. Dapat kita lihat pada pasal 4 ayat 1. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pasal 6 ayat 1. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pasal 7. Kemudian pemberhentian presiden dan wakil presiden pasal 7A dan 7B. Presiden tidak dapat membukukan dan membubarkan DPR. Dapat kita lihat pada pasal 7C. Kemudian pernyataan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain. Dapat kita lihat pada pasal 11 ayat 1, 2, dan 3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Dapat kita lihat pada pasal ayat 12. Kemudian mengangkat duta besar dan menerima duta negara lain pada pasal 13 ayat 1, 2, dan 3. Pemberian gerasi dan rehabilitasi pasal 14 ayat 1. Pemberian amnesti dan abolisi pasal 14 ayat 2. Kemudian pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan kita lihat pada pasal 15. Pembentukan Dewan Pertimbangan pada pasal 16.
Pengertian konstitusi terbagi dua, yaitu dalam arti sempit yang merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas merupakan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang poin D, argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 mulai ditetapkan sebagai hukum dasar setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Adapun dinamika perkembangan konstitusi Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa kemerdekaan. Kemudian yang kedua, Konstitusi RIS pada tahun 1949. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian yang keempat, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada saat ini kembali kita kepada UUD 1945. Kemudian yang kelima, masa Orde Baru. Kemudian yang keenam, era reformasi pada tanggal 21. Adapun pada era reformasi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan melalui amandemen, yaitu perubahan pertama di Sidang Umum MPR tahun 1999, perubahan kedua Sidang MPR tahun 2000, perubahan ketiga Sidang Umum MPR tahun 2001, kemudian perubahan keempat Sidang Umum MPR pada tahun 2002. Adapun perubahan tersebut dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Kemudian poin yang E, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita lihat secara garis besar, perubahan UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen, yaitu yang pertama, sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat. Yang pertama, sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Yang kedua, sesudah amandemen terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Dasar 1945, UU atau Perpu, kemudian PP, Kepres, dan Perda. Yang kedua, menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten. Sekianlah hasil presentasi saya mengenai topik 4 tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Bila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih.